Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap para orang tua, para bapak-bapak, jamaah Majelis Ta'lim Ziyadatul Fadilah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia rahmat nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiah, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam kita mengikuti acara rutinitas kita, yaitu taklim di malam-malam selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selama di bulan suci Ramadan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tak terasa malam hari ini kita sudah masuk pada malam yang ke-8 ya. 7 hari puasa berarti udah ya. Malam ke-8 berarti lebaran kurang. Iya. Udah nanya lebaran aja, emang udah siap? Kue aja belum ada. Kalau bikin kue sekarang pas lebaran bulat ya, alot ya, buluk ya. Kalau dodol buluk, kalau yang garing-garing jadi alot. Hadirin jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita yang kemarin sampai di halaman 45 atas, 4 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'i wal barakati wa ulumihi wa bikum fid darin. Amin. Wa qala radhiyallahu anna wa ankum wa qala radhiyallahu an wa fi riwayatin. Masih tentang membahas hadis-hadis tentang fadilah-fadilah puasa di bulan suci Ramadan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, man fatara shaiman fi syahri Ramadan, siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, min kasbin halalin, yang didapat makanan itu dari usaha yang halal, bukan hasil mencuri ya, bukan hasil korupsi, bukan hasil ngerampok, nipu dan lain sebagainya, sesuatu yang haram ya. Tapi ini dihasilkan dari sesuatu yang halal, hasil keringat dia sendiri. Kalau halnya seperti itu, salat alaihil malaikatu, malaikat senantiasa bersolawat untuknya, memberikan, memintakan ampunan buat dia.
layaliya Ramadhan kullaha, selama malam-malam bulan suci Ramadan, kullaha semuanya, dari malam pertama sampai malam terakhir. Itu malaikat mohon ampunan buat kita, malaikat yang berselawat buat kita, mohon ampun buat kita, malaikat yang mohon ampun, ya pasti diampunin dosanya. Masya Allah, maka jangan kulihat. Wah, itu ada pejabat. Wasafahahu Jibril alaihi salam Lailatul Qadri, dan akan memberikan musafahanya malaikat Jibril kepada orang yang memberikan berbuka puasa Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahahu Jibril alaihi salam, dan siapa yang di musafahakan oleh malaikat Jibril, yariqu qalbuhu, maka akan lembut hatinya, watak suruh dumu'uhu, dan akan banyak mengeluarkan air mata. Hatinya lembut, nggak keras, mudah menerima nasihat. Kalau hati keras kan dia nggak mau menerima nasihat, nggak pernah dibilangin baget. Iya, aku maunya dia aja yang bener. Waruya, dan diriwayatkan, warawa, dan meriwayatkan Salmatu bin Syubaib, oleh Salmah bin Syubaib, hadisnya Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, marfu'an, dengan hadis yang marfu. Lillahi, milik Allah, fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan, pada setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan. Indal iftari, ya benar ya, indal iftari, ketika waktu iftar. Alfu fi atiqin, ada 1 juta pembebasan minan nari, dari api neraka. Tiap malam Allah ngebebasin hambanya sebanyak 1 juta orang. Tiap malam tuh, selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Tiap malam Allah ngasih apa, kalau di penjara namanya remisi ya, ngasih remisi ya, nggak tanggung-tanggung, semalaman 1 juta, berarti 30 malam 30 juta. Ini yang dikasih remisi ini bukannya orang yang udah pasti masuk surga, bukan. Yang dikasih remisi ini orang yang udah pasti masuk neraka. Sayang juga masih. Umum. Tapi yang udah dijamin, bukannya dijamin, memang udah pasti masuk neraka, akhirnya diselamatin. Ya. Ini sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sampai di bulan Ramadan kagak sampai diampunin dosanya, itu orang-orang yang benar celaka.
yang benar sial, yang benar-benar bangkrut. Tiap malam 1 juta ada pembebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya dari api neraka. Wa idza kana lailatul jumu'ah a'taqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin. Apabila datang malam Jumat, a'taqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin. Allah bebasin fi kulli sa'atin, tiap jamnya. Kalau tadi kan setiap hari, ya, setiap malam tadinya ya. Kalau ini setiap jamnya. Kalau malam Jumat dimulai jam 6. Jam 6 1.000.000. Jam 7 1.000.000. Ya, sampai subuh. Tiap jam. Malam Jumat khusus, ya. Malam Jumat khusus setiap jamnya Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Ataqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nari, dari neraka. Allah bebaskan dari neraka. Kulluhum qadis taujaban nar. Semuanya itu yang dibebasin orang-orang yang udah wajib masuk neraka. Ya, umat Nabi Muhammad yang udah ada catatannya masuk neraka nih. Ya, tapi dengan adanya bulan suci Ramadan, ya Allah kasih remisi. Ya, enggak jadi dia masuk neraka. Syaratnya gimana? Dia puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Qiyamul lail. Ya, jangan maksiat di bulan Ramadan. Gampang padahal ya masuk surga. Fa'idha kana akhiru lailatin minasyahri, maka apabila datang akhir malam daripada bulan Ramadan, a'taqa fi dzalikal yaum bi adadi ma a'taqa min awwalis syahri ila akhirih. Kalau datang terakhir, malam terakhir di bulan suci Ramadan, entah malam 29 atau malam 30, ya, malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka Allah akan membebaskan hambanya itu dari neraka bi'adadi ma'ataqa min awwalis syahri ila akhirih, sebanyak bilangan Allah bebaskan dari mulai hari pertama sampai akhir Ramadan. Tadi kan hari pertama satu malam 1 juta, berarti 30 malam 30 juta, ditambah malam Jumatnya per jam. Ya, kali berapa jam setiap malam Jumat tuh? Ya, banyak. Kalau sampai kita nggak kebagian, kebangetan. Ya, kalau sampai nggak kebagian juga kebangetan. Udah celaka ada tuh orang ya. Kalau sampai nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang hadir semua udah pada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gimana? Kagak ya, tiap malam kita duduk di majelis yang mulia ini, yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, yang insya Allah salah satu malam yang kita duduk di sini nih ngaji, itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya kan, kita nggak tahu malam Lailatul Qadar kapan itu datangnya, apa malam pertama, apa malam kedua, apa malam ketiga, dan seterusnya, kita nggak tahu. Kalau tiap malam kita nongkrong di sini nih, ngaji, ngadepin kitab, dengerin aja udah ya, ilok itu agak dapat malam Lailatul Qadar. Jadi jangan milih-milih dah ya, syaratnya jangan milih-milih dulu, susah kalau milih-milih. Malam apa nih, malam ganjil ya. Nggak taunya bukan malam ganjil turunnya. Kan ada tuh ya hitung-hitungan, kalau puasa hari Rebo ya berarti malam Lailatul Qadarnya malam ke-25 itu ya. Iya, ada hitung-hitungannya itu ulama ya. Beliau dengan pengetahuan beliau ya sampai bisa berpendapat seperti itu.
Yang lebih aman lagi dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, kita isi malam-malam Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya mulai kita isi dengan pengajian seperti ini. Ini baik banget. A'taqanallahu minan nar. Semoga Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-Nakhai, dan berkata Imam An-Nakhai, "Shaumu yaumin min Ramadana afdalu min alfi yaumin." Puasa satu hari di bulan suci Ramadan itu adalah lebih utama min alfi yaumin daripada dia puasa 1000 hari. Satu hari bandingannya 1000 hari di luar bulan suci Ramadan. Makanya kemarin hadisnya kita baca, satu hari itu yang kita buka tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah, tidak cukup kita mengganti dengan 1000 hari. Ya, ini hadis menguatkan lagi. Ya, bandingannya satu hari puasa di bulan suci Ramadan, bandingannya 1000 hari. Kuat puasa 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun? Setahun 350 ya? 3 tahun setengah. Ya, hampir 3 tahun ya. 1000 hampir 3 tahun. Iya, kuat puasa 3 tahun berturut-turut itu. Sebulan aja udah ngerengek, ya, udah nanya lebaran terus. Wa tasbihatun fihi, dan tasbih, membaca tasbih fihi di bulan Ramadan afdalu min alfi tasbihatin, itu lebih utama dari 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, kita baca itu satu di bulan Ramadan, bandingannya kita baca 1000 kali, kita baca tasbih subhanallah 1000 kali di luar bulan suci Ramadan. Ya, lebih afdal satu di bulan suci Ramadan. Ya, ini fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kagak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu enggak diberikan keutamaan bulan suci Ramadan. Adanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa ngiri sama umat Nabi Muhammad, ya, sampai dia berdoa, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ngiri ada satu bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kerja dikit tapi ganjarannya besar. Ya, kerjanya dikit, ganjarannya besar. Kayak ini tadi puasa sehari, ganjarannya bagaikan puasa 1000 hari. Baca tasbih satu, ya ganjarannya bagaikan kita membaca tasbih 1000. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu tuh satu. Di bulan yang lain selain bulan Ramadan 1000 kita baca baru bisa menyamai satu. Apalagi di bulan Ramadan kita baca 1000, waduh, nggak kehitung ya, pahala yang kita dapatkan, fadilah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raka'atun fihi khairun min alfi rakaah, dan satu rakaat yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan khairun, lebih bagus, min alfi rakaatin, daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Wa nafaqatu fihi mudha'afah, memberikan nafkah fihi di bulan Ramadan mudha'afatun, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kan nafaqati fi sabilillahi, sama halnya seperti dia memberikan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waruya an Ibni Mas'ud, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud annahu qala,
bahwasanya beliau berkata, idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, wa aradallahu bi 'abdin khairan, wa aradallahu bi 'abdin khairan, dan Allah menghendaki untuk hambanya itu khairan, kebaikan, a'tahullahu kitabahu jahran, Allah akan berikan kitabnya, buku amal catatannya kepada hamba itu jahran, secara terang-terangan di hadapan jutaan manusia diberikan. Ya, Om Pi diberikan nih buku catatan amalnya. Orang-orang pada nyaksiin ngeliat. Ya, terang-terangan Allah memberikan kitabnya kepada hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada hamba itu yang diberikan kitab secara terang-terangan, iqra sirran, kamu baca sendiri pelan-pelan, kata Allah. Iqra sirran, baca pelan-pelan. Tapi ngasihnya dipamerin tuh sama jutaan miliaran orang. Ya, kitabnya dipamerin, catatan amalnya. Ya, tapi begitu untuk dibacakan, suruh pelan-pelan bacanya, agar yang lain nggak kedengeran, agar orang lain nggak mendengarkan keburukan-keburukan yang ada di catatan amalnya dia. Iqra sirran, baca pelan-pelan secara sir, hatta la yafdahu baina khalqihi, sehingga tidak terbongkar baina khalqihi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain nggak tahu, rahasia. Padahal waktu ngasihnya terang-terangan, tapi begitu mau dibacain pelan-pelan, ya, biar nggak tahu yang lain. Fayaqra'ul kitabahu sirran, kemudian dia membaca kitabnya itu, catatan amalnya itu sirran, secara pelan-pelan. Dia doang dah yang dengar. Kayak kalau kita sholat sir kan nggak bersuara. Ya, kalau sholat sir itu bersuara, tapi yang dengar dia doang. Kalau jahar bersuara, dia dengar, yang lain juga dengar. Itu jahar. Ya, kalau sir dia doang. Tetap bersuara, tapi yang dengar dia doang. Ya, dia sendiri yang mendengar. Kalam yasma'hu ahadun, maka tidaklah satu orang pun yang mendengar catatan amal keburukan orang itu. Fataqulul malaikatu, maka berkata para malaikat, ilahana, wahai Tuhan kami, hadhihi inayatun, hadhihi inayatun, ini karunia, lam tusbaq li ahadin minal usati, yang tidak diberikan kepada satu orang pun dari umat-umat yang terdahulu, lam tusbaq li ahadin minal usati, yang telah berbuat maksiat. Waqad aw'atta min man asaka an tu'adzibahu, padahal engkau telah berjanji bahwa orang yang bermaksiat kepadamu akan engkau siksa. Wa tahriqahu binnar, dan engkau akan membakarnya dengan api, akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal janji Allah seperti itu. Ya, tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW yang menghidupkan bulan suci Ramadan, akan ditutupi keaibannya, keburukannya ditutupi oleh Allah, kejelekannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, kemudian ini kan malaikat protes nih, ya Allah, janjimu kan orang yang maksiat akan kau bakar, akan kau masukkan ke dalam neraka, ya. Tapi kenapa ini malah engkau lindungi, ya, engkau tutupi keaibannya, engkau tutupi dosa kejelekannya. Lalu
Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, inni ahraqtuhu fid dunya, sesungguhnya aku telah membakar dia fid dunya, di alam dunia, binaril ju'i wal atas, dengan api lapar dan haus. Ini untuk orang-orang yang puasa. Ya, fadilah ini diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Gara-gara dia puasa, aman. Ya, nggak jadi dibakar di neraka. Padahal dia jatuhnya masuk neraka. Gara-gara dia puasa, akhirnya Allah lindungi dia. Ahraqtuhu fid dunya binaril ju'i wal atas fil harri syadid, di teriknya matahari yang sangat, fi syahri ramadana, di bulan suci Ramadan. Fala ahriquhul yaum, maka hari ini aku tidak akan membakar dia bin niron, dengan api neraka. Gara-gara dia puasa, siang-siang dia rela nahan lapar, nahan aus, ya, diterik matahari, apalagi yang kerjanya di lapangan, ya, apa namanya itu, yang nyawa itu ya, yang kerja bangunan. Itu seandainya dia tahan, dia puasa, ini jaminan ini, ya, orang-orang yang seperti itu, jaminan tidak akan dibakar oleh Allah di neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka. Waqad afautu anhu, sungguh aku telah maafkan dia, aku telah maafkan kesalahan-kesalahannya, wa ghafartu lahu, dan aku ampuni dosa-dosanya, masalafa minadz dzunubi, dosa-dosa yang telah lalu, wal isyani, dan kemaksiatannya, wa anal karimul mannan, dan aku, kata Allah, al karim, yang maha mulia, al mannan, yang maha memberikan anugerah. Ya, ini kita udah baca nih ya, fadilah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis-hadisnya banyak ya, sekalipun memang ini banyak hadis-hadis yang kayak dhaif gitu ya, tapi untuk lifadhalil amal nggak apa-apa ya, untuk motivasi kita ya, semangat kita dalam beribadah menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itu kan banyak yang hadis dhaif itu. Tapi untuk lifadhailil amal nggak jadi masalah ya. Apalagi dai-dai itu ya, itu modal itu ya. Modal buat dia ngomong. Wahukia, dan dihikayatkan di ahli ilm, dari sebagian ulama ahli ilmu, annahu qala, bahwasanya ba'du ahli ilmi berkata, kana indana rajulun, adalah di sisi kami seorang laki-laki, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Ini ada cerita. Di tengah-tengah masyarakat ada seorang namanya Muhammad, kata sekelompok ahlu ilmi. Ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Wa kana la yusalli illa qata'an. Dia tidak pernah sholat kecuali ya begitu, kadang-kadang. Ya, antar sholat antar enggak. Ya, maghrib sholat, isya kagak. Subuh sholat, zuhur kagak. Ya, kadang-kadang sholat bolong-bolong sholatnya. Tapi faida dakhala syahr Ramadan, apabila dia telah masuk bulan suci Ramadan, faida dakhala syahr Ramadan, apabila telah masuk bulan suci Ramadan, zayyana nafsahu bisyabil fakhirah, dia hiasi pakaiannya dengan pakaian keagungan buat dirinya, pakaian kebanggaan dia, pakaian yang mahal, yang baru, yang cakep
yang dia suka banget, dipakai tuh selama bulan suci Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, saking girangnya semua baju-baju koleksi dia yang termahal dikeluarin, ya, buat sholat taraweh. Wah, ini iya, ini udah lama gak cuci gudang ya. Ada yang siap nada katanya tuh. Ya, zayyana nafsahu bisiyabil fakhirah wa tibi, dan wangi-wangian. Pokoknya super style dah ya. Setiap bulan Ramadan tiba ya dia beda sama hari biasanya. Biasanya kumal, begitu Ramadan dia langsung mandi, pakai wangi-wangian, bajunya yang termahal semua dikeluarin ya, yang biasanya dibungkus tuh dikeluarin ya, buat sholat taraweh. Wa yasumu wa yusalli, ya, begitu bulan Ramadan datang dia puasa. Wa yusalli, sholatnya getol ya. Bulan Ramadan doang nih dia sholatnya. Kalau bulan-bulan lain dia sholatnya banyak bolongnya ya. Begitu bulan Ramadan datang getol banget. Wah, tarawih nggak ketinggalan. Jangankan sholat wajib ya, sholat tarawih nggak ketinggalan. Mencari THR dia. Bahkan wayak di mafatahu, dia kodok sholat-sholat yang bulan-bulan lain dia tinggalin tuh. Berarti dia ingat, dia kodok. Wayak di mafatahu, dia kodok sholat yang dia tinggalin di bulan suci Ramadan. Fakultu lahu fi dzalika, maka aku si alu ilmi ini berkata kepada rajul itu, si Muhammad itu, fi dzalika, tentang halnya yang demikian itu. Ya, begitu datang bulan suci Ramadan, ngapa lu sampai kayak begini banget? Ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan istimewa. Kayak orang mau bekasin. Ya, kayak orang mau bekasin ini. Faqala, terus si rajul itu menjawab, hadza syahrut taubah, ini bulan taubat katanya. Dia mau taubat berarti. Ya. Tapi begitu Ramadan nih taubatnya taubat nasuha berarti dia. Walaupun ntar setelah Ramadan kelar, ya brengsek lagi itu dia. Tapi ini dia ternyata wafatnya husnul khotimah karena wafatnya di bulan suci Ramadan. Hadza syahrut taubah, ini bulan taubat. Bulannya Allah mengampunin hambanya. Ya, tadi udah kita baca tuh. Ya, bulannya Allah lagi ngasih diskon, ya, ngasih bonus besar-besaran, ampunan untuk hambanya. Warahmati, dan bulannya Allah memberikan begitu banyak rahmatnya. Wal barakati, dan berkahnya. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi, mudah-mudahan, kata si rajul ini, Allah memaafkan aku, mengampuni aku, bifadlihi, dengan keutamaannya. Famata, kemudian wafatlah dia, si rajul itu, matilah dia. Faro'aituhu fil manam, kata ahlul ilmi, aku lihat, aku mimpikan dia fil manam, di malam hari. Faqultu lahu, kemudian mana dia? Faro'aituhu fil manam, kemudian aku mimpikan dia di malam hari. Faqultu lahu, aku katakan kepada dia, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat untukmu wahai rajul. Qala, kemudian rajul itu berkata, ghafarali li ajli hurmati syahri Ramadan, Allah telah mengampuniku sebab aku hormat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ghafarallahu lana wa li jamil muslimina, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang-orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamis shaum, wallahu a'lam bissawab. Ya, besok malam khotaman ya. Nggak ngaji dulu ya. Khotaman. Kalau bisa khotaman tuh datang 30 orang. Ya, setengah jam kan kelar tuh 1 juz. Berarti bisa 2 atau 3 kali khotam. Kalian datang 30.
Kalau yang datang 10 sekali juga udah alhamdulillah ya. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak fadilah. Satu huruf dibalas dengan ya, bahkan sampai 700 kebaikan. Bulan puasa ya akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 700. Enggak terhingga. Enggak terhingga kebaikan yang akan kita dapatkan. Selanjutnya session tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ada amalan nih, saya kasih amalan ya. Amalan saya dapat dari guru saya. Iya, ini Nabi yang ngajarin karena memang ada hadisnya. Mau nggak? Amalannya kita udah bahas, udah banyak semuanya yang hafal, udah bisa semuanya. Jadi tinggal ngasih aja ya. Ini ada di kitab Kasyifatus saja. Kasyifatus saja. Sarahnya Safinatun Najah. Kata Nabi, man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh sampai situ, atau man qala la haula wala quwwata illa billah, sampai situ boleh. Atau disambung illa billahil aliyil azim. Mi'ata marrah, 100 kali sehari. Ya. Siapa yang membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah 100 kali sehari, lam yusibhu faqrun abada. Seumur hidupnya dia tidak akan tertimpa kefakiran. Ini jaminan dari Nabi. Lam yusibhu faqrun abada. Tidak akan ditimpa kefakiran selama hidupnya. Sehari dia baca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Ya, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Ya, saya ijazahkan. Coba dia jamalin. Mudah-mudahan aja ada asarnya, ada manfaatnya. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Sulit semuanya. Mobil itu apa? Mobil itu Bro, termasuk nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Artinya gimana? Setelah kita 100 aja. Setelah habis kita sholat fardu, kan banyak kita membaca. Iya. Kadang kita nggak buka Jadi amalan. bacanya sekali baca 100. Mengenai dia baca lagi di lain waktu, nggak jadi masalah. Begitu dia baca 100 nih, mau pagi kayak mau siang kayak mau sore, sekali dia baca 100. Begitu udah dapat hitungan 100, udah selesai. Nah, dia tahlil baca itu lagi, ya nggak ngaruh. Yang penting dia baca 100 itu sekali baca. Termasuk amalan khusus. Ya. Khusus atau khusus? Kalau maksudnya gitu. Nah ini diem aja pada guru kali yang ngomporin. nanya moderator. Mul nanya mul. Iya nih guru. Kalau kita kan satu hari puasa di bulan suci Ramadan pahalanya 1 juta. Ya. Iya 1 juta. Kebaikan. Kalau kita puasa dapat 10 hari itu Dosa orang 10 doang, orang 10 batalin jadinya. Gimana ya?
Apaan? Iya. Kalau ada yang berapa? Saya mau nanya lagi. Selanjutnya itu ada puasanya disengaja apa yang uzur? Sakit. Iya, kan ada orang yang sakit, terus ya Karena cepat buat gitu. Dia tergantung alasan gitu Gila kan. ya, gila. Gila dah, ya apa gitu. Ya, puasa 10 hari aja gila. Yang Enggak, mana jelek. Kali alasannya haus banget minum. Setidaknya kagak punya perabotan di rumah. Di dalam sebulan nggak full itu bro. Iya, ya Artinya katanya. yang 10 hari yang udah dijalanin itu gugur nggak tuh pahalanya tuh? Ini hitung-hitungan pahala nih. Iya. Ya, Kurang caranya nih. hitungan sama Tuhan ya. Kurang ya. Dan lu Iya, begitu maksudnya hitungannya dia ya. tahu semua gitu kan ada yang puasa kali ya aja. Gitu kan manusia dalam sebulan ada yang Iya. Siapa yang tahu mulai? Iya nih puasa depan doang, belakang gitu. kendang dah. Masuk kategori nggak? Ini kamu dapat pahala dari gugur lagi. Iya, gugur kagak itu dapatnya. Sengaja apa kagak nih puasanya katanya gitu ya. Enggak puasanya sengaja apa enggak, apa ada uzur gitu. Itunya nggak ada lagi mic-nya. Nih, Mic-nya kan biasanya ada 2 ya. Bilang ada yang bolong dia nanya lagi ke kalian terjawab. Udah itu Iya, kalau ada 2 enak. pas. Pas. Bagian pas. Wah, gitu. Nggak ada. Memang nggak pernah nanya. Udah ya. Itu tadi Bang Mul ya? Iya, bro. Iya, mentang-mentang udah baca hadis ini gitu ya. Wah, romanya udah banyak banget pahala gitu, Bang Mul. Oh, sehari 1000 ya. Sejuta ya. Sehari bandingnya 1.000.000 di luar bulan Ramadan. Kemarin Bang Mul nggak ngaji soalnya ya. Bagaimana ancaman orang yang meninggalkan puasa sehari? 3.000 hari dia untuk mengkodok 1 hari yang dia tinggalin, itu tidak mencukupi, masih kurang. banyakan lagi mau. Rugi dah lu. Lu dicegat di situ tuh bosan. Rugi dah. Dia bikin alasan di saat itu. Iya, 1 hari kita puasa juga. kalau puasa boleh 10 hari kalah sama 20. Ya, 20 hari lu udah ninggalin kan. Iya. Jangan enak. Jangan enak ya, Bang. Enaknya lu mah irup terus. Kagak enak kan lu lupain. Kecuali kalau dia gila udah ya dari puasa dapat 10 hari gila nih katanya. Kemarin kan udah kasih tahu yang boleh tidak berpuasa itu ada 9 orang ya. Anak kecil apa boleh dia nggak puasa. Jadi ada anak kecil makan permen, makan es krim yang dilarang ya, itu emang udah dunianya dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Terus orang tua udah tua renta boleh dia nggak puasa, bayar fidyah ntar ya. Terus orang gila boleh nggak puasa, orang gila jangan disuruh puasa. Terus orang sakit ya, orang lagi sakit udah jangan dipaksa. Kita juga Iya. apa lu ya. Sakitnya memang udah Dia sakit pano aku puasa. sakit yang udah direkomendasikan oleh dokter kalau dia nggak boleh puasa ya. Kalau puasa nih bisa merembet sakitnya, misalkan seperti itu, bisa menyebabkan mudarat buat dirinya, maka dia tidak berpuasa ya, sakit. Terus musafir ya, orang yang bepergian yang sudah masuk masa pahnya ya, pulang kampung ya besok boleh nggak puasa
cuman dia terkena kewajiban untuk membayarnya di bulan lain, mengqadha. Ya. Dia musafirnya selama perjalanan aja, udah nyampe kampungnya ya udah wajib lagi deh tuh, nggak ada alasan lagi selama perjalanannya aja. Tasik itu jauh. Walaupun cuma dari sini ke Bandung boleh, itu udah mencukupi masafahnya. Cuman ke Bandung paling sejam ke Bandung ya, jam 2 jam. Ya kalau dia mau buka nggak apa-apa, boleh, karena udah ada rukhsah, ya udah ada keringanan, dia musafir, maka dia boleh. Cuman tetap ada kewajiban untuk mengganti. Maksudnya ketika dia buka dia nggak berdosa, ya karena ada uzur syar'i. Seandainya dia buka nggak ada uzur syar'i, itu ya yang sampai 3.000 hari tidak bisa membayar untuk puasa 1 hari Ramadan yang dia tinggalkan, karena memang fadilahnya beda di bulan lain sama di bulan Ramadan beda. Yang tadi udah kita baca hadisnya, berapa banyaknya fadilah yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak Allah berikan di bulan selain Ramadan. Terus yang 6-9 untuk perempuan, wanita haid, menyusui, hamil, menyusui, terus nifas, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, malah nggak boleh ya, ada dosa kalau dia berpuasa. Kalau untuk orang yang haid, orang yang nifas, nah itu nggak boleh berpuasa. Tapi kalau menyusui, tergantung, kalau dia takut membahayakan dirinya atau si bayinya, boleh dia tidak berpuasa. Nah, kalau aman-aman aja nggak apa-apa, ya itu lebih bagus untuk dia untuk dia berpuasa. Hamil begitu juga boleh, kalau memang takut membahayakan diri dan cabang bayinya, dia nggak berpuasa, boleh. Hamil, menyusui sama. Ya begitu, Bang. Ya. Kita perjalanan hidup dari lahir sampai wayang ini, tentunya kan banyak kewajiban yang kita tinggalin, di antaranya kita meninggalkan puasa dan sholat. Bahkan juga kita kan nggak bisa menghitungnya tingkat pertobatan kita sama Allah. Seharusnya kita membayar hutang. Nah, terus bagaimana cara kita mau bertobatnya, terus membayar hutang-hutang puasa dan hutang-hutang sholat kita yang selama kita tinggal, kita kan udah bisa ngitung, udah lupa tuh. Nah, terus timbulnya kira-kira apakah kita diampunin apa, terus bagaimana cara bayarnya? Nah, ini jadi pertanyaan, tingkat tobatnya kita mau Allah ini, kita mau buat membayarnya itu dengan simpelnya itu seperti apa? Karena kita masih hidup. Membayar hutang puasa, hutang wajib lah, atau sholat. Dulu pernah kita lupa, lalai, sengaja. Nah, terus cara Allah mengampuni kita yang lupa itu seperti apa, Bu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Allah itu maha memberikan taubat kepada hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Dalam hadis, orang yang bertaubat ya dengan taubatan nasuha, seakan-akan dia baru dilahirkan lagi dari ibunya, dari rahim ibunya. Maksudnya bersih. Yang penting dia taubatnya taubatan nasuha. Seandainya dia sudah balik tapi masih meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, puasa, dia udah balik nih, umur 15 tahun dia balik kan dia. Tapi di umur 15 tahun sampai umur 20 tahun dia nggak puasa, nggak sholat. Ya, umur 30 tahun sama nggak puasa, nggak sholat. Begitu umur udah mendekati 40 tahun dia sadar, insaf. Ya, ditaubat tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membayar apa yang udah ditinggalkan, kewajiban-kewajiban di masa mudanya? Ya, cukup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua yang udah kita lakukan. Ya, dari meninggalkan apa-apa yang udah disyariatkan.
kemaksiatan yang udah kita kerjakan, kita sesali itu semua, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan untuk membayar apa yang udah kita tinggalkan. Ya, kemarin yang saya udah ajarkan, kita sholat maghrib, karena dulu kita masih mudanya banyak sholat-sholat yang kita tinggalkan. Semaksimal mungkin, ya, kalau memang mampu kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib, sholat lagi. Setiap hari seperti itu, isya seperti itu. Habis isya, isya lagi. Subuh, subuh lagi. Zuhur, sholat zuhur lagi. Setiap hari, semampu kita untuk bayar kodoknya. Ya. Niatnya sama guru. Niatnya sholat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, udah gitu aja. Ada andilai. Wajibnya dulu masuk johor nih, johornya dulu, habis johor nanti kita Iya, yang johor awal. Ya, johor awal nih, waktu, ya, masuk waktu johor, kita sholat johor. Selesai itu baru kita, ya, mengkodok apa yang udah kita lewatkan. Seperti itu. Ada juga memang ulama yang mengatakan cukup dengan taubatan nasuha, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan luput, bersih, tanpa ada noda, tanpa ada dosa. Ya. Tapi untuk ikhtiar kita, ya, karena kita meninggalkan semua itu dalam keadaan kita sudah terbebani beban, ya, kewajiban, kita udah mukallaf, maka untuk ikhtiar kita bayar kodonya. Caranya seperti itu, dicicil aja. 2 kali sholatnya, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 2 kali. Boleh seperti itu. Itu cara kita. Kalau masalah ampunan, Allah kira-kira ngampurin apa kagak? Ya, yakin Allah Maha Pengampun. Ya. Rahmat Allah lebih luas, lebih besar dari segala-galanya. Ya, begitu ya. Nanya lagi boleh nggak? Ya. Ya. Di zaman modernisasi ini kan banyak penerapan adab itu menyimpang. Tentunya ini buat kaum rumah tangga yang baru nih, memasuki bulan Ramadan, karena berhubung nanten baru, kadangkala itu di tengah hari itu dia pakai hubungan gitu, itu kan kena kifarat tuh. Nah, terus kifaratnya itu, dendaannya itu harus membayar atau membayar dendanya itu yang seperti apa guru, dan bagaimana teknisnya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya dia udah tahu ada kifarat, kadang-kadang iblis itu kan lebih gede, mau nggak mau akhirnya ditunggangin juga deh tuh. Nanti juga Setan di bulan suci Ramadan diketik-ketik. Lu aja ngaji nyari THR, lu aja ngaji nyari THR belum mau. Nah, terus artinya gini guru, dikala dia ingin melakukan itu, senggama itu, tapi di bulan Ramadan di siang hari, ada nggak tips-tips yang artinya yang harus dibolehkan atau bagaimana? Ya namanya nafsu sekarang mau orang udah pasti lah, kezaliman itu udah pasti ada. Nah, itu yang saya mau tanyakan itu guru. Dikala ini yang saya bilang adabnya anak-anak sekarang kan sekedar cuman yang penting gue punya bini, yang penting gue punya anak, yang penting gue punya rumah tangga, tapi dia nggak tahu syariat-syariat Islam itu yang seperti apa dalam menggauli keluarganya atau membimbing anaknya atau segala macam. Mohon penjelasan. Iya, memang semua itu terjadi karena minimnya ilmu ya. Betul. Karena dia ada didikan agama dari kecilnya, akhirnya dia nikah ya sekedar sekedar menggugurkan kewajiban dia gitu ya. Dan KUA-nya juga nggak ngurusin hal-hal seperti itu. Yang penting dia bisa syahadat cukup gitu ya. Akhirnya minim ilmu dalam hal-hal seperti itu. Akhirnya diterjang lah tuh sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang diterjang sama dia. Ya, kalau yang
ilmunya ada, mah paham, insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau seandainya terjadi juga, apa kafaratnya? Kalau yang ilmunya ada, walaupun di bulan puasa dia melakukan hubungan intim, bisa caranya tidak kena kafarat. Dia buka dulu, batalin puasanya. Kalau dia udah batal puasanya berhubungan, ya itu tidak terkena kafarat yang 2 bulan berturut-turut, tapi dosanya besar banget. Ya, dosanya besar. Ya, suami, istri enggak. Yang terkena beban hanya suami. Makanya ya harus dua-duanya batal. Ya. Jadi suami istri harus batal. Ketika dia batal puasa tanpa ada uzur, cuman karena pengen begituan, ya itu yang masuk kategori hadis ini. Malam boleh ngapain? Iya, ngapain hari hari panas ya. Itu udah pasti ada hal-hal yang seperti itu. Iya, ini kan intinya ente bicara hukum, ya kan? Hukumnya apa? Tuh, hukumnya ada jelasin. Iya, kalau seandainya udah terjadi hal seperti itu, dia lagi puasa berhubungan, maka terkena kafarat. Kafaratnya 2 bulan berturut-turut puasa. Puasa juga ada siang-siang ya. Jadi pertanyaan dia masih ngambang, nggak menjurus. Hukumnya aja, bagaimana kalau kita bersenggama suami istri di siang hari puasa? Begitu pertanyaannya. Lebih jelas. Nih, kena bayarannya kafaratnya begitu. Jangan kau yang melibang-libang dulu. Parah matanya, jangan kagak ada, jangan melibang-libang itu. Kalamnya kalam apa kalau gitu namanya? Itnab ya? Iya. Muter-muter. Ya, ini rame. Iya, iya. Sih. Kalau yang berpuasa Tadi jadi jawab, pertanyaan kalau benar baru dijawab. Ya, silakan. Nah, bagaimana dikasih jawaban yang benar, pertanyaannya salah. melakukan sholat itu kira-kira hukum pahala ya puasanya itu apakah Beda. tidak Ya, beda sama puasa sama sholat. sholat Gitu. gitu, terus apakah dalam ya atau mungkin kita dalam keadaan bekerja gitu ya, atau dalam keadaan bekerja sementara kita laksanakan puasa melaksanakan Puasa. tapi sholatnya tidak kita laksanakan gitu, apakah itu juga mendapat suatu keringanan atau Ini kan jelas. Kemarin udah kita baca tuh ya, urul Islam salasa. Urul Islam wa qawaiduddin salasa. Simbol Islam dan tiang agama itu ada 3. Ya, pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus wassalatul maktubah. Yang ketiga wasaumu ramadan. Satu di antara ini yang ditinggalkan, ya berarti dia merobohkan tiang agama, bahkan bisa dianggap langsung kafir. Ya, dia puasa tapi nggak sholat ya percuma, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir, kan capnya langsung kafir. Ya, jadi yang dia dapat hanya lapar dan haus. Mendingan dia buka sekalian. Pakai baju nggak pakai celana kali. Nah, itu bisa. jadi akan tersia-sia. Iya, sia-sia. Dapatnya hanya lapar dan haus saja. Iya. Jadi di ya, include tuh. Itu kasih include. Jadi ada puasa doang tapi agak sembayang gitu. Ada yang terawih doang nggak puasa. Ada. Ya, bedanya. Ya, ada. Ada gitu ya? Itu ada. Enggak di satu daerah. Dia nanya gitu. Dia jujur sendiri. Ustaz, saya mohon maaf ya, saya kagak puasa. Cuma saya rajin banget terawih. Itu tiap hari terawih. Mana kagak puasa? Dia sendiri cerita itu orang itu. Itu bagaimana hukumnya saya? Begitu. Kalau yang nanya orang tua mungkin bisa kita maklum, oh dia orang tua, dia nggak kuat puasa, tapi terawih masih kuat. Kerja. Tapi kalau anak muda, Ada. iya.
Kita kaget ditanya begitu, dia sendiri yang ngalamin. Saya kagak puasa. Udah dijalanin wajib. Kenapa alasannya? Dia emaknya kambuh mulu kata dia. Asal puasa itu dulu keluar itu dong nggak enak dah. Kata dia jadi saya udah puasa. Dia cuma terawih rajin kata dia. Sampai kelar. Aneh kan? Berarti dia nggak kuat puasa gitu. Ini nggak kuat puasa. Ada penyakit. Riwayat. Tapi seger. Nah orang jalan gimana? Iya kalau dia puasa sendiri, emak dia lambungnya, gitu dia. Padahal kan dengan puasa sehat ya. Tapi kalau memang dokter nyaranin seperti itu ya dia nggak harus puasa. Dia kuat guru sebenarnya. Ya orang berumah dikit, ya elang mual doang kalau kan hilang sebenarnya sehari dua hari ya hilang. Biasa sahur minum koma aja juga. Hilang iya. Kecuali aja kalau kronis kagak bisa bangun kali ini. Iya, jebol makan modal mah. Dia kerja guru kerja dalam waktu kerja. Berangkat kerja. Memang ada yang begitu dulu. Hah? Ada yang begitu dulu. Iya, aktivitas. Di sini aja kan. Itu biasanya imannya lemah yang begitu. Iya. Imannya lemah atau pengetahuannya nggak mendalam. Ya. Ya, yang sunnah dikerjain, yang wajib ditinggalin sama dia. Ya. Jadi buang kampak nyari jarum. Ya. Yang sunnah dikerjain, yang wajib ditinggalin. Kalau tadi kan puasa tapi nggak sholat, lapar aja tuh. Artinya pahala puasanya nggak dapat. Terus bagaimana tadi kita kembalikan dari tadi orang sholat, bahkan sholat sunnahnya aja dikerjain, sholat raweh, tapi dia nggak puasa. Sementara kalau bahasa pahala, kita memiliki pahala yang berbeda-beda. Pahala sholat, pahala puasa. Walaupun sampai saat ini, kalau puasa sendiri tidak sholat, tidak mendapatkan pahala. Kalau puasa itu dari masih kecil udah kita dengar. Nah, bagaimana kalau tentang sholatnya? Apa mendapatkan pahala atau seperti puasa? Ini di bulan puasa soalnya. Iya, sholat sunnahnya dia. Sholat sunnahnya Atau wajibnya aja sholat di bulan puasa ini. Iya, sholat doang tapi nggak puasa gitu guru. Kalau puasa doang kan puasa doang kan nggak dapat pahala tuh. Iya. Itu pahalanya. Bagaimana kalau sholat tapi tidak puasa? Sebaliknya. Kira-kira pahala sholatnya ada, dapat apa enggak? Iya. Pertanyaan sama Mak. Balik. Salat doang dia ya. Iya, dia malah sholatnya nih kalau dia tuh sholatnya sholat sunnah doang guru, terawih doang. Maghrib saya enggak. Tapi puasa kagak. Jadi lebih pahala lagi. Karena kan itu ada status dia pahala terawih pertama sekian, pahala terawih kedua begini gitu. Iya. Masih ke situ. Iya. Sedangkan sholat yang wajibnya nggak ada fadilah yang disebutin ya. Guru nggak pernah nyebutin. Akhirnya nggak sholat deh tuh yang wajib. Ya, dia sholatnya yang ada fadilahnya doang. Iya. Fadilah sholat tarawih malam pertama, kan disebutin tuh. Tapi pertanyaan Ferry tambahin, ya enggak sholat wajibnya dijalanin. Tapi puasa kagak. Iya. Itu jawabannya tadi yang tiga itu. Iya. Kafir juga. Iya. Jawabannya ya sama itu juga. Jadi tiang agama itu 3. Jawabannya maksudnya ke situ. Dia nggak baca syahadat, bukan orang Islam, orang kafir. Sama aja kali Per. Dia nggak sholat, bukan orang Islam, Soalnya ini puasa wajib. orang kafir. Kalau kita bahasa kafir ya. Iya. Kalau kita bahasa kafir, kalau dia nggak sholat, artinya ketika berlanjutnya pun nanti setelah Ramadan, nanti dia dalam keadaan kafir juga. Dia menjalani sholat, itu bagaimana? Apakah berbeda pahalanya? Kalau di bulan puasa berarti dia sama tuh sama bulan puasa. Iya. Di luar puasanya Sama, dia sekali dia tidak sholat, ya hukum yang paling keras langsung mengatakan kafir, ya tanpa ada toleransi, yang paling keras tuh. Kalau ada lagi tergantung dia meninggalkannya itu kenapa. Kalau meremehkan sakit aja udah ini mas. Iya. Satu waktu dosanya berapa tuh guru? Wajib sholat
Dia puasa ini kalau puasa Sudah barang berjaga salah satu berkelar dulu, jawab dulu. Iya. puasa. Harus sembahyang. Puasa lagi sembahyang atau puasa. Jawabannya Pertanyaan yang aja begitu. tampak di luar jarum bicara. Ya, kayak tadi kalau bilang ke atasnya nggak punya bawahan. Ya tapi kan gini loh, kalau kedudukan fardunya kan lebih tinggi daripada puasa. Antara puasa dengan sholat kan sholat dalam keadaan sakit pun tetap sholat wajib ya kan. Jadi tuh fardu kan udah hukum mati dah tuh, udah jelas dah tuh, dia udah qot'i dah. Nah kalau puasa kan tadi ada rusa tuh ya kan, kalau puasa tapi harus diganti, berarti kan wajib juga gitu loh. Ya. Jadi ketiga hukum agama ini nggak bisa ditinggalin salah satunya, nggak bisa dipisahkan, harus semuanya berkaitan, Include. harus semuanya ada pada diri seorang muslim. Kalau yang dua itu, yang haji dan zakat, ya Iya. itu masih ada toleransi, walaupun dia banyak duit belum haji, ya masih belum dikatakan kafir. Cuma disuruh pilih mau mati Yahudi cara Nasrani. Nah itu iya, dalam hadis lain dikasih pilihan. Orang Iya. mampu haji duitnya banyak, ya enggak, tinggal lu pilih tuh dia kalau berangkat haji mau mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Tapi masih ada tenggang waktu. Iya. Gitu. Lain halnya sama yang tiga tadi nih, yang syahadat, sholat, dan puasa. Itu nggak ada tenggang waktu. Qot'i udah itu mah. Saat itu dia nggak sholat, ya meremehkan, maka saat itu dia terkena cap kafir. Sama sebenarnya hubungannya wajib juga. Iya, sama zakat juga begitu. Kalau udah ada kemampuan, haul nisabnya udah terlaksana, dia nggak bayar zakat juga. Masih ada tenggang waktu sampai dia mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau sholat ya enggak ada tenggang waktu. Di jawabannya emang ini fikih, pertanyaan fikih, jawaban fikih. Nah, lagi kan tasawuf. Ya lagi tasawuf, pertanyaannya jawabannya. Ya enggak. Jangan kita buat aja betul kan. Jawabannya lah lagi. Iya, lawan aja jawabannya. Sekarang rasain dah, kalau puasa doang agak sembahyang. Ayo dah rasain diri bang. Ya kita jawab diri dah. Diri kita jawab diri dah dari hati. Kita puasa doang nih. Enggak, agak sembahyang ya. Ayo bang. Yang kira-kira nyampe nggak di hati? Iya. Kira-kira nyampe nggak di hati? Cuma dia nyampe. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita, memudahkan anggota tubuh kita untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita dikembalikan kepada hukum tasawuf ya, semua itu kan yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat semata-mata emang Allah yang gerak. Kita hadir di sini nih, ini emang udah pilihan Allah. Allah gerakin hati kita untuk bisa kemari. Ya, kalau mata ada pandangan mata tasawuf seperti itu. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang serem kata dianya ini yang serem. Kata dia oh itu ngaku-ngaku berarti makhluk Dengan bang goceng hamba Allah. Malu-maluin. Malu. Apa? Aku malu. Udah, ada lagi? paham dulu paham dulu paham itu ya kita nggak tahu gitu ya Jam 11. Kita bahas lagi habis ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pada malam hari ini dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk doa, guru. Doa. Oh no, guru, oh no, Yang Tuhan. Kalau Rasulullah memang diakui. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim wa rabbi Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin.
الشاكرين حمدا عظيما حمدا عظيما ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا يا الله في شهرة الموت ونجاة من النار وقبل الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى Salam alaikum. وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Bang minum. Lanjut mul, lah. Ini perdebatan. Hiduplah semau kamu. Bohong dia.